Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah pesugihan penglaris bulu sendang cimpung. Cerita kali ini ditulis akun yang bernama Enlaila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi, jadi untuk keamanan bersama, semua nama sudah disamarkan. Yuk mari kita langsung saja ke ceritanya. Desa Cimpung, Kecamatan Kalikotes, Klaten, memiliki sumber air di tengah pemukiman penduduk yang dikenal dengan Sendang Bulus Cimpung. Sendang itu dulunya dikenal sebagai sarang 2 bulus terkenal dan dikaitkan dengan legenda yang ada di Cimpung. Sendang Bulus Cimpung berada di Dukuh Cimpung Guo. Ada 2 sendang di tempat itu. Satu sendang dinamakan Sendang Lanang dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, dan satu lagi Sendang Putri dengan kedalaman sekitar 2 meter. Ada struktur bangunan unik di samping sendang serta pohon randu alas raksasa. Selama bertahun-tahun sendang itu dikenal dengan keberadaan 2 bulus terkenal bernama Kiai Poleng dan Nyai Remeng. Konon bulus itu jelmaan manusia. Dari cerita tutur, ada seorang raja bernama Raden Jaka Patoha di Keraton Cimpung. Karena kewibawaan dan ketamanan Raden Patoha ini membuat seorang putri bernama Ratu Keling jatuh cinta. Singkat ceritanya, Raden Patoha tidak bisa menerima cinta Ratu Keling. Kemudian Ratu Keling mengutus abdinya, yakni Kiai Poleng dan Nyai Remeng, untuk membujuk Raden Patoha menerima cinta sang putri. Lantaran terus mendesak, Kiai Poleng dan Nyai Remeng disumbahi menjadi bulus oleh Raden Patoha. Tiba-tiba keduanya menjadi bulus. Tongkat Raden Patoha kemudian ditancapkan di tanah dan menjadi pohon randu alas raksasa itu, yang kemudian bawahnya keluar air menjadi tempat Kiai Poleng dan Nyai Remeng. Hari itu Bu Lastri dan Pak Bani sehabis subuhan bersiap untuk pergi ke pasar. Mereka berdua pergi ke pasar dengan menggunakan sepeda motor. Letak pasar dengan rumah mereka cukup jauh, sekitar 20 menit perjalanan. Suasananya masih pagi, mereka dapat menghirup udara segar, namun dicampur juga dengan asap kendaraan yang tebal menyeruak ke dalam hidung. Pagi itu jalan raya sudah ramai sekali dipadati oleh orang-orang yang akan memulai aktivitasnya. Ada yang berangkat ke pasar untuk berjualan ataupun profesi pekerjaan yang lain. Mereka ke pasar untuk berbelanja bahan-bahan untuk jualannya. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di pasar. Sesamanya di pasar, Bu Lastri dan Pak Bani langsung membeli bahan-bahan untuk jualannya. Itu semua yaitu bahan utamanya tempe, tahu, pisang, tepung, terigu, kol, wortel, toge, cabai, dan lain sebagainya, karena mereka ternyata berjualan gorengan. Biasanya Bu Lastri dan juga Pak Bani akan berpencar berbelanja supaya lebih cepat mendapatkan bahan yang diinginkan dan tidak mengulur waktu lama. Penjual yang didatangi mereka sudah menjadi langganan, jadi sudah biasa sehingga harga yang mereka bayar lebih murah karena sudah menjadi langganannya. Setelah semua bahan sudah didapat, mereka pun pulang kembali ke rumah. Pada saat mereka kembali pulang ke rumah, semburat sinar matahari sudah mulai menampakkan wujudnya. Itu tandanya hari sudah mulai siang. Sekitar pukul 7 itu, mereka kemudian baru pulang ke rumahnya dengan membawa banyak barang bawaan sesamanya di rumah. Bu Lastri dan Pak Bani pun bersiap-siap untuk mengolah bahan yang akan dijadikan gorengan saat jualan nanti. Keduanya saling bantu satu sama lain. Setelah semuanya sudah siap, Pak Bani dan juga Bu Lastri ini mulai menjajakan dagangannya dengan berjualan keliling. Setiap siang hari mereka pun pasti akan mangkal di depan pabrik yang berada di dekat kota. Karena biasanya setiap siang harinya banyak karyawan yang istirahat dan membeli gorengan Bu Lastri serta Pak Bani.
Pagi itu mereka berkeliling terlebih dahulu dari satu desa ke desa yang lain, sembari teriak-teriak memanggil para pembeli agar datang membeli. Ada 1-2 orang yang membeli gorengan mereka. Biasanya Pak Bani akan menggoreng gorengannya terlebih dahulu saat ada orang yang beli pada kala itu, supaya gorengannya itu masih panas dan enak dimakan. Jadi para pembeli harus menunggu sejenak. Namun, ada juga yang memang sudah digorengkan terlebih dahulu untuk orang yang suka gorengan tidak terlalu panas. Bu Lastri selalu menemani Pak Bani berjualan. Karena biasanya, kadang jualannya itu banyak pembeli. Jadi Pak Bani akan kewalahan dengan adanya Bu Lastri, dapat pula membantu Pak Bani berjualan gorengannya. Siangnya Pak Bani dan juga Bu Lastri mulai mendorong gerobaknya menuju ke depan pabrik untuk mangkal di sana. Namun pada saat itu jam istirahat belum tiba, jadi Bu Lastri dengan Pak Bani terduduk santai dengan kursi atom yang sudah dibawanya dari rumah. "Pak, panas banget ya Pak hari ini Pak," keluh dari Bu Lastri. "Iya Bu, panas sekali, nggak seperti biasanya." "Apa sudah musim kemarau ini Pak?" tanya Bu Lastri lagi. "Kayaknya iya Bu, dari kemarin panas terus, tapi panasnya nggak sepanas ini kan Bu biasanya." "Iya Pak." Obrolan mereka terhenti ketika para karyawan menghampiri mereka untuk membeli gorengan. Ternyata jam istirahat sudah tiba. Segeralah Bu Lastri dengan Pak Bani mulai menggoreng gorengan yang lebih banyak, meskipun sebelumnya sudah disiapkan yang sudah hangat dan juga sudah ditiriskan. Semakin lama semakin banyak karyawan yang keluar menghampiri dagangan mereka, dan brak, terdengar suara tabrakan. Bu Lastri dan Pak Bani fokus melayani para pembelinya. Mereka sampai-sampai tidak sadar kalau di depan pabrik itu telah terjadi kecelakaan. Saat itu telah terjadi kecelakaan motor yang menabrak, yaitu menabrak sebuah pohon besar di depan pabrik. Orang yang mengendarai motor tersebut hingga terpental jauh beberapa meter. Sedangkan motor yang tadi dikendarainya itu sudah ringsek karena menghantam pohon besar dengan sangat kerasnya. Setelah semuanya sudah dilayani, jam istirahat pun sudah selesai. Bu Lastri dan juga Pak Bani pun kembali duduk sembari membahas kecelakaan tadi yang terjadi dengan pedagang lain. "Tadi gimana kronologinya Pak? Kok sampai nabrak pohon gitu ya?" tanya Pak Bani kepada pedagang bakso. "Tadi pemotor oleng Pak tidak fokus mengendarai motornya hingga nabrak pohon. Diketahui katanya pemotor itu mengantuk saat naik motor." "Oh gitu ya Pak, orangnya nggak apa-apa kan Pak?" timpal Bu Lastri. "Tadi sih kabarnya meninggal di tempat Bu. Soalnya tadi korban menghantam aspal dengan sangat keras, kepalanya hingga bocor." "Kasihan ya Pak, itu motornya kok belum dibawa sama polisi ya Pak?" kata Pak Bani. "Belum, katanya nanti." Hari semakin sore, Pak Bani dan Bu Lastri pun duduk di kursi dengan kedua mata yang mulai mengantuk, disertai dengan semilir angin yang membuat suasana menjadi tambah ngantuk. Mereka menunggu para karyawan pulang dari pabrik, karena biasanya sore hari beberapa karyawan akan membeli gorengan mereka untuk dibawa pulang. Sore hari pun tiba, semua karyawan sudah berhamburan keluar dari dalam pabrik. Ada beberapa yang datang mengambil gerobak Pak Bani untuk membeli gorengan. "Pak, gorengan temenya 3, tahunya 2 ya Pak, pisang gorengnya 3 juga," ucap salah satu karyawan. "Iya Mbak, bentar tunggu ya," jawab Pak Bani. Sesaat kemudian semakin banyak karyawan yang membeli gorengan itu. Namun semuanya akhirnya teratasi dengan baik dan dilayani dengan baik juga. Pak Bani dengan Bu Lastri senang sekali karena ya hari ini semua gorengannya itu laku habis tidak tersisa. Hari mulai petang, mereka pun segera untuk pulang, yaitu ke rumahnya, dengan mendorong gerobaknya tentunya. Sinar jingga dari ufuk barat sudah mulai menghilang secara perlahan. Dengan tertatih-tatih mereka berjalan berdua mendorong gerobak yang letak pabriknya itu dengan rumahnya itu lumayan cukup jauh. Sesaat kemudian sayup-sayup terdengar suara azan berkumandang. Mereka semakin mempercepat langkah berharap segera sampai di rumahnya. Beberapa saat kemudian Pak Bani dengan Bu Lastri akhirnya sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah,
Mereka bergantian untuk mandi dan setelah mandi melaksanakan ibadah. Setelah mandi dan beribadah, Bu Lastri ini dengan Pak Bani akan makan malam bersama. Namun sebelumnya, karena Bu Lastri belum masak, Pak Bani harus menunggu Bu Lastri masak terlebih dahulu untuk makannya pada kala itu. Bu Lastri akan memasak nasi goreng sedangkan Pak Bani sembari menunggu nasi goreng masakan Bu Lastri matang. Dia menghitung uang hasil jualan hari ini untuk dipisahkan uang modal dengan keuntungannya. Dengan teliti Pak Bani menghitung uang hasil jualannya, akan tetapi uang yang mereka miliki masih sama saja seperti biasanya, tidak ada peningkatan sama sekali. Padahal Pak Bani sudah menambahkan bahan gorengannya. Pak Bani pun hanya bisa menghela nafas panjang dan mencoba menerima dengan ikhlas. Beberapa saat kemudian, Bu Lastri manggil Pak Bani yang sedari tadi berada di dalam kamar. Pak, sini Pak. Ini nasi gorengnya sudah matang, Pak, teriak Bu Lastri dari dapur. Dengan segera, Pak Bani pun menyimpan kembali uang dan beranjak pergi ke ruang makan. Wah, wangi banget Bu aroma nasi gorengnya. Bapak jadi lapar banget nih, ucap Pak Bani. Ya sudah Pak, ayo makan dulu Pak, kata Bu Lastri. Perlahan Pak Bani dengan Bu Lastri menyantap makanannya. Sesekali Bu Lastri mengajak ngobrol dengan Pak Bani. Gimana Pak hasil uang hari ini? Bapak tadi habis ngitung uangnya kan? Iya Bu, masih sama Bu, tidak ada peningkatan. Sabar ya Pak, kita terus berdoa dan juga berusaha, ucap Bu Lastri. Pak Bani tidak menjawab ucapan Bu Lastri dan kembali melanjutkan makannya. Mereka di rumah hanya tinggal berdua saja, karena setelah menikah mereka belum dipercayakan oleh Allah untuk memiliki seorang anak. Namun mereka saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dan tidak saling menyalahkan, meskipun sebenarnya mereka sangat menantikan buah hatinya itu. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tidak memiliki cukup uang untuk periksa kepada dokter. Karena uang yang didapat dari jualan gorengannya itu hanya untuk putar modal saja, dan sisanya untuk makan sehari-hari, itu saja belum cukup. Jadi untuk periksa ke dokter mereka belum bisa. Pak Bani dengan Bu Lastri tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu. Tanah yang mereka tempati itu juga tanah pemberian dari kedua orang tua Bu Lastri dari harta warisan. Mereka belum bisa membangun rumah yang layak, keadaan rumahnya sudah reot juga. Setiap hujan, Bu Lastri dan Pak Bani pasti akan merasakan hujan masuk ke dalam rumahnya. Bahkan, alas yang masih dengan tanah menjadi becek ketika terguyur hujan semalaman. Tapi meskipun begitu, mereka masih tetap bersyukur dengan apa yang dipunya. Sekarang mereka masih memiliki tempat tinggal. Setelah selesai makan malam, Mbak Bani dengan Bu Lastri masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Karena esok paginya mereka harus bangun lebih awal untuk pergi berbelanja ke pasar kembali. Singkat ceritanya, keesokan harinya Pak Bani dengan Bu Lastri bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Dan setelah subuhan mereka bersiap-siap untuk berangkat ke pasar untuk berbelanja. Dengan menggunakan sepeda motor bututnya yang mereka miliki itu, keduanya berboncengan menuju ke pasar. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuh subuh itu, membuat bulu kuduknya merinding. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya sampai juga di pasar. Seperti biasanya, sesampainya di pasar mereka akan berpencar membeli bahan-bahan makanan supaya lebih cepat. Setelah semuanya sudah didapat, mereka segera bergegas untuk pulang ke rumah. Dan di rumah Pak Bani dengan Bu Lastri sebelum berangkat berjualan menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Pak, hari ini kita buat lebih banyak lagi ya Pak? Apa sama kayak kemarin saja Pak? Sama saja Bu, takutnya nanti sisa malah sayang, ucap Pak Bani. Kalau sisa kan bisa buat besoknya lagi Pak, jawab Bu Lastri. Iya sih Bu, tapi ya lebih baik kurang saja Bu. Ya kan nanti bisa dibikin lagi adonannya, kata Pak Bani. Dan iya Pak, jawab Bu Lastri dengan singkatnya. Setelah semua adonan sudah selesai, mereka pun bergantian untuk mandi. Setelah mandi, mereka sarapan terlebih dahulu. Pagi itu mereka sarapan dengan bubur ayam.
Bubur ayam tersebut Bu Lastri beli tadi di pasar. Karena sudah selesai dan siap semuanya, segera berangkat berjualan keliling terlebih dahulu. Dari satu ke tempat yang lain, Pak Bani dengan Bu Lastri berkeliling. Ada 1-2 pembeli yang membeli gorengannya, padahal masih baru berkeliling. Bu Lastri dan Pak Bani pun senang sekali. Laris, ucap Bu Lastri. Amin ya Bu, laris Bu, kata Pak Bani juga. Siang harinya seperti biasanya Pak Bani dengan Bu Lastri segera pergi ke depan pabrik. Namun setelah sampai di pabrik terlihat sangat sepi sekali, tidak seperti biasanya. Tidak ada para pedagang yang berjejer di depan pabrik. Loh Pak, kok sepi Pak? Iya ya Bu, kok sepi kenapa ya? Ada salah satu orang yang berjalan kaki melewati Bu Lastri dengan Pak Bani. Mas mau nanya Mas, ini kenapa pabriknya kok sepi sekali, kenapa ya? Hari ini kan tanggal merah Pak, jadi ya sepi, tidak ada yang berangkat. Oh gitu ya, makasih ya Mas, jawab Pak Bani. Pak Bani tidak tahu kalau hari ini ternyata tanggal merah. Maklum mereka berdua tidak melihat kalender, jadi tidak tahu. Duh, gimana ini Pak? Tanya Bu Lastri. Ya mau gimana lagi Bu, kita harus keliling terus, ujar Pak Bani. Karena pabrik itu tutup dan libur, akhirnya mereka kembali berkeliling untuk berjualan. Hari sudah semakin sore, mereka sudah berkeliling ke sana kemari namun belum ada yang membeli gorengannya. Hanya tadi pagi saja ada orang membeli gorengan Pak Bani dan juga Bu Lastri. Di tengah perjalanan keduanya saling bercengkrama. Adonannya masih banyak banget ini Pak. Bahkan itu gorengan sudah dingin, yang tadi sudah digoreng lebih awal. Ya mau bagaimana lagi Bu, buat besok lagi adonannya. Untung tadi Bapak gak bolehin Ibu buat adonan banyak, kata Pak Bani. Iya ya Pak, tapi kalau adonannya jadi basi gimana? Enggak Bu, gak bakalan basi, kata Pak Bani. Hari sudah mulai petang, Pak Bani dan Bu Lastri pun segera kembali pulang ke rumah dengan wajah yang tertekuk dan langkah yang semakin lemas tidak berdaya. Singkat ceritanya, malam harinya Pak Bani dengan Bu Lastri pusing memikirkan dagangannya. Di dalam kamar sebelum tidur mereka saling ngobrol satu sama lain. Bu, kalau dagangan kita gini terus, kita nggak bisa berkembang Bu, dan selamanya akan miskin seperti ini. Bapak ngomongnya jangan seperti itu lah Pak. Kita berdoa saja Pak, semoga suatu saat kita bisa sukses, ucap Bu Lastri. Hari ini saja uang modal kita belum balik malah rugi Bu. Yang namanya berdagang itu kadang ramai kadang sepi Pak, jadi kita harus sabar. Tidak akan selamanya ramai terus. Sudahlah Bu, Bapak mau tidur saja, capek, kata Pak Bani. Pak Bani yang sudah lelah dan juga sedikit kecewa langsung tertidur. Yang disusul oleh Bu Lastri ikut tertidur juga. Keesokan harinya Bu Lastri dengan Pak Bani bangun dengan keadaan lesu, tidak bersemangat sama sekali seperti biasanya. Apalagi mereka hari ini tidak akan pergi ke pasar karena semua bahan yang kemarin itu masih sisa banyak sekali. Pak Bani dengan Bu Lastri juga tidak bersemangat berjualan hari ini. Kita berangkat siang saja ya Bu, sekalian nanti ke pabrik langsung. Iya Pak. Hari itu Pak Bani dan Bu Lastri pun duduk sembari menonton televisi yang terlihat buram yang sedang menyiarkan berita terkini. Saat mereka melihat berita tersebut, telah terjadi kebakaran pada sebuah pabrik yang ada di kota Bu Lastri dan Pak Bani. Dan ternyata pabrik yang terbakar itu adalah pabrik tempat jualan gorengan mereka. Kebakaran itu terjadi karena terjadinya konsleting arus listrik. Dan di pagi itu terlihat di televisi semua karyawan berhamburan lari keluar dari pabrik. Pak Bani dan Bu Lastri tambah pusing ketika melihat berita itu. Terus gimana ini Bu? Kita mau jualan kemana lagi? Iya Pak ya, pabriknya sudah hancur. Pasti para karyawan juga sudah dikeluarkan dari pabrik itu, jawab Bu Lastri. Kita harus cari tempat lain untuk berjualan Bu, tapi di mana ya? Nanti kita cari saja Pak. Siang itu mereka bersiap-siap untuk menjajakan gorengannya dengan berkeliling karena pabrik tempat mereka mangkal sudah sangat sepi.
Saat mereka lewat depan pabrik itu, masih terlihat asap tebal berwarna hitam mengepul ketika siang itu mereka lewat. Pak Bani dengan Bu Lastri melanjutkan kembali perjalanan ke tempat lain. Dengan berjalan ke sana kemari, keduanya akhirnya menemukan tempat untuk mereka mangkal berjualan, yaitu di depan rumah sakit yang dekat dengan pabrik. Tapi saat mereka mangkal di depan rumah sakit, ternyata sudah ada penjual gorengan yang lebih dulu mangkal di sana. "Pak, itu di sana sudah ada penjual gorengan loh," ucap Bu Lastri. "Iya Bu, tapi biarkan sajalah. Yang penting kita sama-sama jualan, rezekinya kan sudah ada yang ngatur Bu." Siang itu pertama kali Pak Bani dengan Bu Lastri mangkal di depan rumah sakit. Dari siang hingga sore masih tetap sepi dagangan mereka. Semuanya membeli ke penjual gorengan yang lebih dulu mangkal di sana. Tidak ada satu orang pun yang membeli ke dagangannya Pak Bani. Dengan lamunan kosong itu, Bu Lastri menatap ke arah jalan raya depan rumah sakit, melihat banyak orang yang berlalu lalang. "Bu, lihat itu penjual gorengan yang di sana ramai banget," ucap Pak Bani menepuk pundak Bu Lastri, membuat Bu Lastri terperanjat kaget dari lamunannya. "Ada apa Pak? Ngagetin Ibu aja." "Itu loh Bu, gorengannya ramai sekali pembelinya," ucap Pak Bani. "Iya Pak, mungkin itu kan langganan yang sudah biasa beli. Sedangkan kita kan masih baru 1 hari di sini Pak. Jadi ya belum ada orang yang mengenal dagangan kita." "Iya Bu ya, sabar sajalah," kata Pak Bani. Hari mulai petang, namun belum ada satu orang pun yang datang membeli gorengan mereka. Akhirnya Pak Bani dan Bu Lastri bersiap-siap untuk segera pulang ke rumah. Namun saat mereka sedang bersiap-siap untuk pulang, tiba-tiba ada salah satu orang yang datang. "Maaf Pak, jualan apa ini Pak?" "Gorengan Mas," jawab Pak Bani. "Gorengannya apa saja Pak?" "Ada tempe, tahu bakwan, pisang goreng, dan ya seperti inilah Mas," ucap Pak Bani. "Kalau gitu saya pesan 50 gorengan ya Pak, campur semua," ucapnya. "Oh iya ya Mas, baik Mas, silakan duduk dulu Mas, saya buatkan dulu." Bu Lastri dan Pak Bani yang tadinya murung sekarang menjadi sangat bersemangat karena ada satu orang yang mau memborong gorengannya. Mereka akhirnya mengurungkan niatnya untuk pulang karena harus melayani pembeli pertamanya. Setelah semuanya sudah selesai dan sudah dibayar oleh pemborong itu, Pak Bani dan Bu Lastri segera untuk pulang ke rumah. Hari sudah petang, mereka berjalan kaki dengan mendorong gerobak di tengah kegelapan malam. Singkat ceritanya, akhirnya mereka pun sampai di rumah dan sesamanya di rumah mereka langsung mandi membersihkan badan yang sudah lengket itu. Beberapa saat kemudian Bu Lastri masak telur untuk makan malam. "Pak, ini makanannya Pak, sudah siap," ucap Bu Lastri. "Oh iya ya Bu, bentar ya Bu," jawab Pak Bani. "Ibu masak lauk apa Bu?" "Ini Pak, telur ceplok saja Pak, uangnya kan gak cukup." "Iya Bu, gak apa-apa, telur juga enak kok," jawab Pak Bani. Malam itu mereka makan bersama, namun Bu Lastri terlihat tidak nafsu untuk makan. "Loh Bu, kenapa gak dimakan Bu? Mubazir loh Bu." "Iya Pak, Ibu gak nafsu makan nih," ucap Bu Lastri. "Kenapa Bu?" "Gak tahu Pak kenapa, tidak semangat dan gak nafsu makan aja Pak." "Makan dong Bu, sedikit aja Bu, gak apa-apa, nanti Ibu sakit gimana?" ucap Pak Bani. "Iya Pak, tapi gak habis ya, nanti sisanya dimakan Bapak saja." "Iya Bu," jawab Pak Bani dengan singkatnya. Di sela-sela makan malam, mereka berdua saling bercengkrama satu sama lain. "Pak, bagaimana ini Pak? Kalau kayak gini terus kita bisa rugi dan bangkrut." "Iya Bu, Bapak juga tahu, tapi mau bagaimana lagi, memang masih sepi Bu," jawab Pak Bani singkat. Singkat ceritanya, keesokan harinya tiba-tiba saja Bu Lastri panas demam tinggi banget sampai menggigil. Akhirnya Bu Lastri pun tidak ikut berjualan dengan Pak Bani. "Pak, maafkan Ibu ya Pak, hari ini Ibu gak bisa ikut jualan." "Iya Bu, gak apa-apa, Ibu istirahat saja di rumah biar cepat sembuh," ucap Pak Bani. "Kalau gitu Bapak berangkat jualan dulu ya Bu." "Iya Pak, hati-hati ya Pak, semoga laris manis." "Amin Bu," jawab Pak Bani kala itu.
Pak Bani berjualan keliling sendirian, dan siangnya Pak Bani datang ke rumah sakit untuk mangkal di depan rumah sakit sembari menunggu pembeli yang datang. Pak Bani kemudian duduk sambil memandang ke arah jalan raya, banyak orang yang berlalu lalang. Terlihat penjual gorengan yang sudah terlebih dahulu mangkal, banyak pembeli yang datang, sedangkan jualan Pak Bani masih terlihat sepi. Belum ada satu orang pun yang datang untuk membeli. Namun Pak Bani masih tetap sabar menanti para pembelinya. Di samping gerobak Pak Bani ada sebuah pedagang mie ayam yang sudah mangkal sejak lama. Mie ayam tersebut banyak orang yang datang membeli. Di sana ada dua orang bapak-bapak yang sedang menikmati mie ayam sembari mengobrol di dalam obrolannya itu. Pak Bani ternyata mendengar apa yang dibicarakan kedua bapak-bapak tersebut. Pak Bani mendengar dengan jelas dan menyimak apa yang dibicarakan. Ternyata mereka sedang membahas tentang pesugihan Bulus Sendang Cimpung. Pak Bani mendengar semua informasi dengan sangat jelas, dan juga alamat yang sudah diucapkan kedua bapak itu. Entah setan apa yang sudah merasuki Pak Bani sehingga dia memiliki niat untuk melakukan pesugihan tersebut. Karena dia sudah sangat capek hidup dalam kemiskinan dan selalu menderita, dan selalu saja dihina oleh para tetangganya. Hari itu jualan Pak Bani masih tetap saja tidak laku sama sekali. Sehingga Pak Bani akhirnya pulang lebih awal dan ingin memberitahu kepada istrinya tentang informasi yang dia dengar siang tadi. Sore harinya Pak Bani segera pulang ke rumah dengan langkah yang tergopoh-gopoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Bu Lastri dari dalam rumah. Pak Bani pun langsung pergi masuk ke dalam menghampiri Bu Lastri. Kok sudah pulang, Pak? Tanya Bu Lastri. Iya Bu, gak laku, jawab Pak Bani dengan wajah yang tertekuk. Yang sabar ya Pak. Oh iya Bu, Bapak ada informasi penting nih Bu, kata Pak Bani. Apa Pak informasinya Pak? Ada salah satu jalan yang bisa membuat kita sukses kaya raya Bu dalam sekejap. Gimana caranya Pak? Tanya Bu Lastri. Tadi Bapak dengar dari dua bapak-bapak yang sedang makan mie ayam di samping gerobak Bapak. Mereka menceritakan tentang pesugihan Bulus Sendang Cimpung Bu, ucap Pak Bani. Pesugihan Pak? Pesugihan kan biasanya meminta tumbal Pak. Tenang Bu, pesugihan yang ini katanya berbeda, tidak meminta tumbal, ucap Pak Bani meyakinkan. Ibu juga sudah bosan hidup miskin terus seperti ini Pak. Ya sudah, Bapak lakukan itu saja Pak, gak apa-apa. Ibu tenang saja, kita pasti akan jadi kaya raya Bu. Besok Bapak akan mulai pergi ke sana, tapi Bapak akan ambil ongkos dari uang simpanan ya Bu, ucap Pak Bani. Iya Pak, pakai saja Pak, gak apa-apa. Nanti kalau Bapak berhasil juga kan dapat ganti yang jauh lebih banyak. Sehingga ceritanya keesokan harinya, Pak Bani pun langsung berpamitan kepada Bu Lastri untuk pergi melakukan ritual pesugihan Bulus Sendang Cimpung. Pak Bani memesan satu tiket bus untuk pergi menuju ke tempat pesugihan yang dituju itu. Perjalanan yang harus ditempuh oleh Pak Bani menuju ke tempat pesugihan tersebut sekitar 5 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak Bani pun sampai juga di tempat pesugihan yang dituju. Akan tetapi sebelumnya Pak Bani menemui juru kunci terlebih dahulu untuk melakukan ritual di Sendang Cimpung itu. Dia pergi ke sebuah rumah yang ada di dekat Sendang Cimpung itu. Rumah itu konon katanya memiliki juru kunci. Pak Bani dengan segera menuju ke rumah yang terbuat dari dinding kayu jati. Permisi, ucap Pak Bani. Kemudian terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Silakan masuk, ucap kita sebut saja Mbak Wijoyo. Pak Bani pun menuruti apa yang sudah diucapkan oleh Mbak Wijoyo. Dia duduk berada di kursi yang terbuat dari kayu jati. Saya sudah tahu kedatangan kamu ke sini. Iya Mbah, saya sudah bosan hidup Mbah dalam kekurangan kemiskinan seperti ini. Saya ingin merubah hidup saya dengan kekayaan yang berlimpah Mbah, ucap Pak Bani. Namun Mbak Wijoyo hanya tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Bani. Saya serius Mbah, saya ingin melakukan pesugihan Bulus Sendang Cimpung itu, ucap Pak Bani. Tidak mudah kamu untuk melakukan ritual itu,
Ada syaratnya. Ada syarat yang harus kamu lakukan dan kamu siapkan. Apa syaratnya, Mbah? Tanya Pak Bani. Kamu harus melakukan puasa mutih terlebih dahulu selama 3 hari, diawali hari Selasa lagi. Baik, Mbah, nanti akan saya lakukan. Lalu syarat yang lainnya apa lagi, Mbah? Tanya Pak Bani penasaran. Kamu harus menyiapkan sesajen yang berupa kemenyan, candu, ayam ingkung, nasi tumpeng, minyak wangi, daging ayam mentah, serta kembang 3 macam, ucap Mbah Wijoyo. Kamu bisa membayar mahar kepada saya nanti saja. Saya yang akan menyiapkan semuanya. Baik, Mbah. Berapa kira-kira maharnya, Mbah? Tanya Pak Bani. Kamu perlu bayar 5 juta saja, tidak usah banyak-banyak. Pak Bani pun langsung mengeluarkan uang yang ada di dalam tas yang sudah disiapkan dari rumah. Ini uangnya, Mbah, ucap Pak Bani sembari memberikan uang kepada Mbah Wijoyo. Tapi kamu harus siap menerima segala risiko setelah melakukan ritual ini, ucap Mbah Wijoyo kembali. Risikonya apa, Mbah? Nanti kamu juga tahu sendiri saat kamu melakukan ritual. Mulai besok kamu bisa langsung melakukan puasa mutih karena besok hari Selasa lagi, kata Mbah Wijoyo. Baik, Mbah, jawab dari Pak Bani dengan singkat. Karena tidak memungkinkan Pak Bani untuk pulang ke rumah, akhirnya dia menginap di rumah juru kunci tersebut. Sehingga ceritanya Pak Bani sudah melakukan puasa mutih selama 3 hari. Dan malamnya, tepat pada saat malam Jumat Kliwon, Pak Bani akan melakukan ritual yang Mbah Wijoyo sudah menyiapkan semua sesajen di tempat ruangan ritual itu. Kemenyan, candu, ayam ingkung, nasi tumpeng, minyak wangi, dan segala macam persiapan lainnya sudah disiapkan di atas meja. Di dalam ruangan tersebut terdapat keris yang terpajang dengan ruangan berinterior serba hitam tersebut. Pak Bani pun ikut masuk ke dalam ruangan ritual. Dia duduk berhadapan dengan Mbah Wijoyo. Kemudian Mbah Wijoyo mulai membakar kemenyan. Kemenyan tersebut pun mulai mengeluarkan asap, dan di dalam ruangan itu menjadi bau kemenyan serta kembang-kembangan semua. Kemudian Mbah Wijoyo membacakan mantranya pesugihan kepada Pak Bani, yang tiba-tiba di dalam ruangan itu ada hembusan angin yang sangat kencang sekali, membuat bulu kuduk Pak Bani ini sangat merinding. Gorden jendela di dalam ruangan tersebut pun bergoyang-goyang dengan sendirinya, dengan sangat kencangnya membuat Pak Bani ketakutan. Sedangkan Pak Wijoyo masih tetap membacakan mantranya. Setelah selesai melakukan ritual itu, kemudian Pak Bani diantarkan oleh Mbah Wijoyo ke Sendang Cimpung untuk melakukan ritual. Saat itu juga semua sesajen dibawa ke sendang itu. Setelah semua umbu rampe sudah disiapkan dan diletakkan di bawah pohon randu besar yang ada di tepi sendang itu, kemudian Pak Bani bacakan mantra lagi oleh Mbah Wijoyo. Kamu setelah ini harus melucuti semua pakaian dan berendam di sendang selama semalaman. Dan jika sosok bulus penunggu sendang ini sudah keluar, maka ritual kamu sudah selesai. Jika sudah selesai, kamu kembali lagi ke rumah saya, ucap Mbah Wijoyo. Baik, Mbah, kalau begitu. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu. Lakukan ritualnya dan baca mantra terus-menerus yang sudah saya berikan tadi itu, ucap Mbah Wijoyo lagi. Kemudian Mbah Wijoyo pun pergi, sedangkan Pak Bani mulai melucuti pakaiannya dan bersiap-siap untuk masuk ke dalam sendang untuk berendam. Ketika bersemedi, air merendam setengah dadanya, menyisakan sebagian kecil dada, leher, dan kepala yang terendam. Saat sedang berendam, dia merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh Mbah Wijoyo yang sudah dihafalnya. Konon katanya di sedang itu terdapat penunggu berupa bulus putih atau kura-kura berpunggung lunak. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang dapat melihatnya. Bagi mereka yang dapat melihat bulus putih itu, maka segala keinginannya akan terwujud ataupun terkabul. Hembusan angin kencang yang tiba-tiba datang membuat tubuh Pak Bani merasakan dingin serta merinding. Ketika ada hembusan angin tersebut, tiba-tiba Pak Bani merasakan ada cipratan air. Dia melihat adanya sosok bulus putih yang berenang ke arahnya. Seketika Pak Bani sedikit ketakutan dan merinding, tubuhnya juga gemetaran.
Kemudian sosok bulus putih itu mengatakan kepada Pak Bani dengan suara yang berat, "Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan di tubuhmu akan muncul bercak putih. Semakin kamu kaya, semakin lebar pula bercak putih itu. Dan ketika bercak putih itu menyelimuti tubuhmu, kamu akan mati," tuturnya dengan suara berat. "Baik, saya akan menerima risiko itu," ucap Pak Bani. Beberapa saat kemudian sosok bulus putih itu pun pergi menghilang tenggelam ke dalam sendang. Pak Bani pun segera beranjak dari sendang untuk kembali ke rumahnya Mbah Wijoyo, seperti yang sudah diperintahkan oleh Mbah Wijoyo sebelumnya. Pak Bani kembali ke rumahnya Mbah Wijoyo dengan semangat sekali. Sesampainya di rumah Mbah Wijoyo, terlihat Mbah Wijoyo sudah duduk menunggu di dalam ruangan ritual. "Kamu sudah selesai melakukan ritual dengan baik. Bagaimana kamu sudah bertemu dengan bulus penunggu sedang cibung itu?" tanya Mbah Wijoyo. "Sudah, Mbah. Saya harus menunggu dan juga katanya menanggung resikonya, Mbah." "Kamu siap?" "Ya, Mbah, saya siap. Apa yang harus saya lakukan lagi, Mbah, setelah ini?" tanya Pak Bani. "Setelah ini, kamu akan mendapatkan uang yang banyak. Di dalam kamar kamu di bawah kasur pasti ada uangnya. Namun ada syarat yang harus kamu lakukan setiap tahunnya." "Apa, Mbah, syaratnya?" tanya Pak Bani penasaran. "Syaratnya kamu harus datang ke sini lagi setiap 1 tahun sekali pada malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual yang sama. Jika kamu terlambat beberapa hari saja, kamu sendirilah yang akan dijadikan tumbal," ucap Mbah Wijoyo. "Baik, Mbah, akan saya ingat selalu," jawab Pak Bani. "Kalau begitu, kamu boleh pulang sekarang. Kekayaan sudah menantimu." Pak Bani pun segera pulang kembali ke rumahnya dengan naik bus. Perjalanan sekitar 5 jam perjalanan. Singkat ceritanya, Pak Bani pun akhirnya sampai juga di rumahnya dengan selamat. Sesampainya di rumah, Pak Bani langsung menuju ke dalam kamarnya untuk melihat apa yang sudah dikatakan oleh Mbah Wijoyo. Dan benar saja, saat Pak Bani masuk ke dalam kamarnya, dia melihat ke bawah kasur sudah banyak sekali uangnya. Bahkan Pak Bani sendiri tidak tahu berapa jumlah uang itu karena saking banyaknya. "Bu, Ibu, sini, Bu," teriak Pak Bani dengan semangatnya. Bu Lastri yang pada saat itu sedang menonton televisi kemudian langsung menghampiri Pak Bani. "Ada apa sih, Pak?" teriak-teriak, ucap Bu Lastri. "Sini, Bu, lihat, Bu, ini, Bu." Bu Lastri pun ikut melongo ke bawah kasur. Saat sudah melihat ke bawah kasur, betapa terkejutnya Bu Lastri melihat banyak sekali tumpukan uang yang selama ini belum pernah Bu Lastri lihat sebelumnya. "Bapak dapat uang sebanyak ini dari mana, Pak?" "Ini hasil dari Bapak melakukan pesugihan bulus sendang cibung itu, Bu." "Wah, beneran kaya raya kita, Pak," jawab Bu Lastri. "Iya, Bu. Apa yang Ibu inginkan silakan Ibu beli. Nanti kita buka usaha lagi, Bu, yang lebih besar." "Ibu mau buka usaha apa?" tanya Pak Bani. "Ibu pengen punya toko baju, Pak." "Gampang itu, Bu. Nanti kita bikin ya. Rumah ini juga kita renovasi menjadi lebih mewah, Bu." Pak Bani dan juga Bu Lastri saat itu sangat senang sekali ketika melihat banyak uang yang bertumpuk-tumpuk jumlahnya. Keesokan harinya Pak Bani dikejutkan dengan bercak putih yang mulai muncul di bagian tangan. Namun Pak Bani tidak menghiraukan akan hal itu karena dia sudah tahu kalau resiko dari mendapatkan uang dengan keluarnya bercak putih. Sebulan kemudian Pak Bani sudah memiliki kios gorengan di mana-mana, dan kemudian sekarang juga Bu Lastri benar-benar sangat senang sekali. Sudah memiliki toko baju impiannya sejak dulu, akhirnya sekarang terwujud. 3 bulan kemudian, rumah yang mereka tempati sekarang yang tadinya terbuat dari bambu, sekarang sudah berubah menjadi rumah yang sangat mewah dengan interior serba berkelas. Rumah dengan 2 lantai itu pun berdiri kokoh dengan tembok yang berpagar besi, serta terdapat beberapa kendaraan mewah yang terparkir di dalam garasi rumahnya. Pak Bani dengan Bu Lastri sekarang sudah menjadi orang yang kaya raya di desanya,
Kekayaan mereka semakin bertambah dan bercak putih yang ada di tubuhnya Pak Bani juga semakin bertambah banyak. Meskipun Pak Bani sudah menjadi bos, tapi dia masih sering ikut berjualan melayani para pembeli. Suatu ketika saat berada di kios tempat berjualannya, Pak Bani ditanya oleh salah satu orang pembeli. "Pak, itu tangannya kok putih-putih itu kenapa, Pak?" "Oh, ini gak apa-apa, cuma alergi saja, Bu." Kemudian bercak putih itu langsung ditutup oleh Pak Bani dengan bajunya yang lengan panjang. Seiring dengan berjalannya waktu, bercak putih yang ada di tubuhnya Pak Bani semakin bertambah banyak, hingga sampai pada bagian leher dan bagian kaki hampir semuanya memutih. Hingga Bu Lastri, istrinya Pak Bani yang tidak mengetahui resiko yang harus diterima suaminya, kemudian bertanya, "Pak, kok tubuh Bapak sekarang banyak bercak putihnya ditambah kok sangat banyak sekali ya, Pak? Bapak kenapa?" tanya Bu Lastri. "Oh, nggak apa-apa, Bu. Ini cuma alergi saja, Bu. Biasa panuan." "Masa sih, Pak? Ayo kita ke dokter saja, Pak." "Gak usah lah, Bu. Nanti juga pasti sembuh kok," kata Pak Bani. "Ya, tapi kan harus diperiksakan dulu ke dokter, Pak, biar tahu sakitnya apa." Ya, karena tidak ingin membuat Bu Lastri khawatir, akhirnya Pak Bani pun menuruti apa yang dipinta oleh Bu Lastri. Pak Bani pun kemudian mau dibawa ke rumah sakit untuk diperiksakan ke dokter. Sesamanya di rumah sakit, Pak Bani langsung diperiksa oleh dokter hingga di ronsen. Dokter mengatakan kalau Pak Bani menderita kanker kulit. Sontak Pak Bani pun kemudian terkejut. Padahal yang dia tahu itu adalah resiko yang harus beliau jalani selama melakukan ritual pesugihan bulu sedang jimbung. Bu Lastri menjadi semakin khawatir, hingga Pak Bani diberikan obat yang sangat mahal oleh dokter. Sehingga ceritanya, obat yang diminum oleh Pak Bani sampai habis itu ternyata tidak mempan sama sekali ke dalam tubuhnya. Bahkan malah bercak putih itu bertambah semakin banyak. Tapi Pak Bani pasrah saja, yang sudah mengetahui akan resikonya dari pesugihan itu. Suatu ketika beberapa tetangganya kerap membicarakan keluarganya Pak Bani dan Bu Lastri yang tiba-tiba menjadi kaya raya mendadak. Padahal setiap harinya hanya berjualan gorengan saja keliling. Nah, ada beberapa ibu-ibu yang berkumpul di warung dekat rumah Bu Lastri sedang membicarakan keluarga Pak Bani. Itu Bu Lastri dan Pak Bani, kenapa bisa tiba-tiba kaya raya mendadak ya seperti itu? Ya, padahal kan kerjaannya kan cuma jualan gorengan keliling yang belum tentu laku, ucap Bu Nikmah. "Iya tuh, aneh banget. Sekarang jadi konglomerat. Apa jangan-jangan mereka melakukan pesugihan ya?" timpal Bu Fatin. "Parah banget kalau sampai melakukan pesugihan mah," kata Bu Sarah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncul Bu Lastri yang lewat mau pergi ke warung. Diam, ada orangnya," begitulah ucap Bu Nikmah. "Ibu-ibu sedang ngomongin saya ya? Saya dengar kok, Bu," celetuk Bu Lastri tiba-tiba. "Asal ibu-ibu tahu ya, saya dengan suami saya itu menjadi kaya seperti sekarang itu, saya mendapatkan warisan dari orang tua saya. Jadi ya, tidak melakukan pesugihan. Uang hasil warisan kita gunakan untuk modal usaha dan alhamdulillah usahanya lancar," ungkap Bu Lastri. Memang selama ini Bu Lastri dan Pak Bani tidak pernah berbaur dengan tetangganya karena selalu dihina dan diejek saat miskin, dan sekarang sudah menjadi kaya raya, ya digunjingkan. Bercak yang ada pada tubuh Pak Bani semakin lama semakin banyak, hingga suatu ketika tiba di hari di mana malam Jumat yang sudah ditentukan oleh Mbah Wijoyo untuk datang kembali ke Sendang Jimbung untuk melakukan ritual. Pak Bani pun segera untuk datang ke Sendang Jimbung untuk melakukan ritual dengan sesajen yang sudah disiapkan. Seperti biasanya ada ayam ingkung, 3 macam kembang, daging ayam mentah, dan lain sebagainya. Dia mulai melucuti semua pakaian pada malam hari untuk berendam di dalam Sendang Jimbung itu hingga pagi sebelum terbit fajar. Singkat ceritanya, setelah melakukan ritual tersebut, Pak Bani kembali pulang ke rumah. Beberapa hari setelah melakukan ritual, Pak Bani menjadi semakin kaya raya. Bahkan usaha yang dirintisnya itu pun semakin maju dan laris manis.
Beberapa bulan kemudian Mbak Bani dan Bu Lastri mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan yang selama ini sudah dinanti-nantikan Bu Lastri. Nah, Bu Lastri ini dinyatakan oleh dokter telah hamil dan usia kehamilannya sudah berusia sekitar 3 minggu. Kabar gembira membuat keduanya sangat berhati-hati sekali dalam menjaga kandungannya. Semua apa yang diminta dari bawaan bayinya itu pun selalu saja dituruti oleh Pak Bani dan juga Bu Lastri. Bu Lastri juga hanya di rumah saja, tidak diperbolehkan oleh Pak Bani pergi kemana-mana. Pada suatu malam Pak Bani sedang tertidur, dia bermimpi didatangi oleh 2 sosok bulus yang misterius. Sosok bulus itu berada di depan rumah Pak Bani saat dia tengah duduk di depan teras rumah. Saat itu, 2 sosok bulus itu menatap tajam ke arah Pak Bani. Hingga Pak Bani takut karena tatapannya itu berubah menjadi warna merah menyala, namun seketika 2 sosok bulus itu pergi menghilang entah kemana. Pak Bani pun terperanjat bangun dari tidurnya. Dia terbangun dengan napas yang ngos-ngosan dan tubuhnya penuh dengan keringat membasahi baju yang dikenakan. Saat itu juga Pak Bani merasakan gatal yang teramat pada bagian tangan bercak putihnya. Dia kemudian menggaruk-garuk terus bercak putih itu dengan sangat kerasnya. Sosok bulus itu mendatangi mimpi Pak Bani terus-menerus, karena sosok itu memberi tanda kalau sudah saatnya Pak Bani datang ke Sendang Cimpung untuk melakukan ritual. Namun sepertinya Pak Bani lupa dengan syarat itu, sehingga Pak Bani merasakan gatal yang teramat, bahkan bercak putih itu dengan perlahan-lahan mulai menyeluruh di seluruh tubuhnya. Pak Bani tidak datang ke Sendang itu ternyata ada alasannya. Dia mau menjaga istrinya yang di rumah sendirian karena dia takut terjadi apa-apa pada Bu Lastri. Suatu ketika saat Pak Bani akan pergi ke kios untuk melihat kinerja para karyawannya, di tengah jalan tiba-tiba saja Pak Bani dikejutkan dengan 2 sosok bulus yang menghadang di depan mobil. Sontak Pak Bani mengerem mobil secara mendadak. Kenapa bulus itu selalu menghantui aku ya? Aku ingin menghentikan pesugihan ini karena sekarang aku sudah mendapatkan kekayaan. Jadi untuk apa aku datang lagi ke Sendang? Batin Pak Bani. 2 bulus itu menatap tajam ke arah Pak Bani dengan mata merah menyala. Beberapa saat kemudian 2 sosok bulus itu pun menghilang dengan sendirinya. Kemudian Pak Bani melanjutkan kembali perjalanannya. Sesamanya di kios, Pak Bani mengecek semua hasil rekapan pendapatan, namun semuanya tidak sesuai yang didapatkan, membuat Pak Bani mengalami kerugian yang cukup besar. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, kandungan Bu Lastri terlihat semakin membesar, hingga suatu ketika Bu Lastri mencoba untuk mengepel lantai rumah. Tiba-tiba saja Bu Lastri tidak sengaja melewati lantai yang basah dan Bu Lastri terpeleset dan brak. Wah, Pak Bani yang pada saat itu di dalam kamar kemudian mendengarkan teriakan dari Bu Lastri langsung keluar kamar. Bu, ibu kenapa bisa jatuh begini, Bu? Ucap Pak Bani dengan panik. Terlihat keluar darah segar dari bagian selangkangan Bu Lastri yang mengalir ke bawah kaki. Pak Bani pun segera membawa Bu Lastri menuju ke rumah sakit dengan menggunakan mobil. Pak Bani melajukan mobil dengan cepat karena jalan pusat kota itu pun pasti macet. Pak Bani akhirnya mencari jalan pintas melewati jalan lain. Namun sialnya, saat melewati jalanan itu, Pak Bani dengan Bu Lastri terhalang dengan sebuah pohon yang tumbang di tengah jalan. Ketika Pak Bani memandang ke arah pohon yang tumbang, tiba-tiba dia melihat ada 2 sosok bulus itu. Kedua bulus menatap tajam ke arah Pak Bani, seperti sangat marah sekali dengan Pak Bani. Saat itu Bu Lastri terus-menerus berteriak kesakitan pada bagian perutnya. Aduh Pak, ibu sudah gak kuat Pak. Sabar ya Bu, itu pohonnya sedang diangkat, bentar ya Bu, bentar lagi kita sampai di rumah sakit, jauh Pak Bani menenangkan. Beberapa saat kemudian pohon tumbang tersebut sudah disingkirkan di samping jalan oleh pemadam kebakaran, dan 2 sosok bulus itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian Pak Bani dengan Bu Lastri pun melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah sakit.
Saat Pak Bani sedang melihat ke arah Bu Lastri, dia tidak fokus mengemudikan mobilnya. Hingga dia tidak sadar ada sebuah truk box besar dari arah depannya dengan laju yang sangat kencang dan brak. Naas terjadilah tabrakan sehingga membuat mobil Pak Bani ringsek parah. Mobil yang ditumpangi Pak Bani dengan Bu Lastri itu pun seketika meledak dengan keras sekali. Dar! Mereka berdua beserta bayi yang ada di dalam kandungan terkurung di dalam mobil, sehingga saat ledakan itu terdengar, saat itu juga mobil Pak Bani terbakar. Bu Lastri, istrinya Pak Bani beserta dengan bayi yang ada di dalam kandungan itu meninggal di tempat. Mereka dibantu oleh warga sekitar. Saat itu tubuh Bu Lastri meninggal dengan bercak-bercak putih, sama yang dialami oleh Pak Bani dengan kondisi perut yang membesar. Bu Lastri dimakamkan. Sedangkan Pak Bani dia selamat, namun keadaan Pak Bani sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Tangan Pak Bani sebelah kanan buntung, bahkan kedua kaki Pak Bani pun sudah diamputasi. Dia hidup dengan penderitaan. Di dalam rumahnya tidak ada yang menjaga dan mengurusnya. Dia juga hanya bisa berbaring di dalam kamarnya saja. Suatu ketika Pak Bani didatangi oleh sosok kuntilanak di dalam kamar. Sosok kuntilanak itu berwajah Bu Lastri dan wajahnya sangat sedih sekali. Terdengar suara tangisan dari sosok tersebut. Sontak Pak Bani terkejut dengan kedatangan sosok itu yang berwajah istrinya. Singkat ceritanya, Pak Bani semakin kurus dan wajahnya sudah hancur terkelupas karena kecelakaan yang sudah dialaminya. Dia juga tidak pernah makan ataupun minum karena tidak ada yang merawatnya, bahkan para tetangganya pun tidak ada yang berani dan juga tidak ada yang peduli sama sekali kepada Pak Bani. Hingga ajal pun yang menjemputnya, Pak Bani meninggal dengan keadaan yang kurus, cacat, karena tidak makan tidak minum. Kematian Pak Bani tidak ada yang tahu hingga salah satu tetangganya mencium bau busuk dari dalam rumah Pak Bani. Para warga pun datang ke rumah Pak Bani dan saat mereka masuk ke dalam rumah Pak Bani, mereka terkejut melihat Pak Bani meninggal dalam keadaan tubuhnya yang seperti bulus dengan kepalanya yang botak dengan corak bercak-bercak hingga pundaknya. Semua warga pun memakamkan jenazahnya Pak Bani dengan layaknya manusia yang lain. Rumah yang dibangun Pak Bani itu sekarang jadi kosong dan juga angker. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian ya teman-teman. Dan jangan pernah sekali-kali kita melakukan hal yang musyrik, menyekutukan Allah seperti ini. Perbanyak ibadah dan pertebal iman kita. Semua yang berkaitan dengan iblis ataupun jin itu pasti akan berakhir dengan menderita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Berdoa dan berusahalah, dan rezeki Allah itu yang mengatur. Jadi tidak usah khawatir. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman atas perhatian kalian, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, jangan lupa untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Dan terima kasih atas dukungan kalian untuk kalian yang sudah support channel ini sampai sekarang ini. Tanpa kalian, channel ini tidak akan sampai sejauh ini. Nah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, video ini dan cerita kali ini saya akhiri. Sampai berjumpa di cerita terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.